everyone, my name is Supriyanti. I'm from the C class and my study number is the 23, 29, 10, and 92. My decade study about the psychology and cognitive dynamic of Gen Z students in early adolescence. And my condition is at SMP Negeri 24 Mataram. My lecture is the Mr. Apianoto MPD. The slide 2 is a background. What is the background for my discussion? My discussion is early adolescence between us and 13 and 14 age. It's a very deflation person. It's a very difficult period. Gen Z children grow up with a technology, so child psychology and digital worlds are mixed together. Social media cause a problem like a FOMO, social comparison and career bullying. And this is creating stress and anxiety, overthinking, and low self-esteem. Teachers need to care about students for the student mental health and not just teach lessons. This study has 3 questions. What is the 3 questions? First question is what is Rani's personal profile? And the second question is has she achieved her development? All text as a teenager. And the 3 question is the what factor affect her psychology condition. For the slide 3 is the theory. What is the theory about my discussion? Gen Z has a stored attention span and like a visual learning. They care about mental health but are also vulnerable to depression. According to Grand Flight scheming habits, reducing deep thinking. To say things can thinking about the abstractly online, but the stronger in the real life. This is called digital. For a digital dualism and the swing as tied to machine time causes mental fatigue. Alkebrun and Piotrowski theory from tree pressure. What is the tree pressure? The tree pressure about the approval anxiety, social compression, and cyber-victimization. The developmental text for Gen Z includes parenting online and offline interaction, rejecting false beauty standards, practicing good digital citizenships, and managing screen time and building mental resiliency. For the slide 4 in the findings, what is the finding Rani's case? Now let me explain Rani's case. Rani is the 30 years old and the 7 years grade her parents are divorced. And she lives with the father who works as a fisherman. They hardly communication at home. Incident, Rani spent about 60 hours a day on her gadgets. What is the Raining Play? Raining Play in the application Free Fire, using a TikTok, Instagram, and WhatsApp. She struggled with a match and English at school. She only has 2 close friends. She often feels overthink like a FOMO. She receiving negative comment on the TikTok with hurts his feelings. She rarely prays but she studied the Al-Quran regularly. According to school counselor, Rani is often late, passive in a class, and unpositive a status saying tired of life. She cannot let go of her phone. She even got angry when her family had it. She can see and exhibit several important development of the text. She has not building mature friendship. She cannot separate in her online life from real life. She is still not emotionally independent from her parents. She also failed to manage her screen time. Slide 5 and the last slide in the conclusion and suggestion. What is the conclusion is Rani, and the conclusion is Rani gadget addiction and a FOMO. Validation on social media because she lacks affection at home. She experienced social media isolation and has fragile mental health.
The 304 education must focus not only on academy, but also on digital literacy, mental health, and emotional resilience. For the suggestion, school hosts trained counselor in trauma based counseling and organization offline bonding activities. These parents should spend 30 minutes each a day talking with their children, without for the phone, negative screen time, and pleasant eye, and accompany Rani to a psychology as possible. For Rani herself, she saw limited screen time to digital detox, confident in a counselor and believed that her worth is not determined by likes. Oke, kita lanjut pertanyaan keempat. Kamu itu memiliki berapa teman dekat sih di sekolah? Satu Aja. Siapa namanya? Tidak ada Dia itu teman dekat itu di sekolah atau di mana? di sekolah maupun di rumah atau dekat aja. Berarti dia itu kelas berapa? Satu kelas atau gimana? Dia kelas 9. Oh, berarti udah tamat dong? Iya. Gak ada lagi teman-teman yang lebih dekat lagi? Nanti sih lebih cuma satu kayak. Tapi kamu itu cuma kita sampai jadi cuma orang bermanfaat kamu aja. Ya. Pertanyaan kelima, gimana keadaan orang tua kamu? Kayak itu keadaan itu cukup atau kurang? Menurut kamu kurang? Ya. Apa yang membuat kamu mau bilang mereka itu kurang? Kayak apa yang menarik? Kok ibu gak bisa begini, kok ibu gak bisa begitu? Karena mereka yang kita bantu. Masih terus dia Misalnya lagi di sana. dia kan kemarin di sampan. Iya sama. Sampan buat nelayan itu ada platform mereka bikin, terus di situ kan nggak ada, di situ kan udah habis semua waktu di sampan. Nah di sini itu kan kadang-kadang saudara di situ kan ada bawa uang jajan karena saya nggak ada uang, kata bapak tenang aja aja tidak ada gitu, cuma yang ribuan itu saya bawa terus saya makan di sekolah. Berarti kamu tuh merasa orang tua itu kurang mampu gara-gara jarang bisa memenuhi kebutuhan kamu. Iya. Pertanyaan ke-6, apa mata pelajaran yang menurut kamu sulit? Bahasa Indo, Inggris, sama informatika. Kok bisa kamu bilang kayak gitu? Membuat kamu merasa sulit belajar, apa yang kamu lakukan? Yang aku itu kan pakai itu saya kurang paham gitu. Itu juga saya kurang paham gitu. Kalau bahasa Inggris? Karena nggak bisa. Nggak bisa bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia kan apa? Angkanya sulit. Menurut kamu sulit? Ya, sulit. Yang sulit apa? Oke, pertanyaan nomor 7. Apakah kamu itu sering sholat? Ya, Dan kayak dalam seminggu itu kan kamu sholatnya berapa? 3 kali seminggu. Oke, seminggu aja. Ini pertanyaan nomor 7. Nomor 8, menurut kamu apa sih yang membuat kamu itu sering stres bertemu? Saya berantem, terus pikiran. Kayak kamu tuh berantemnya sama siapa? Sama teman sendiri. Kenapa kamu bisa berantem? Ya, dia sih juga Bisa begitu? karena dia milih aku gitu. Karena dia memberi kamu. Ya, dia juga sering nyekolin aku waktu dia sekolah di sini. Bisa kan namanya? Iya. Oh, berarti sama sahabat kamu itu sekarang lagi di musuh kamu juga? Iya. Oh, Terus biasanya itu lagi balik ke sana. semuanya udah beda. Jadi kamu tuh yang udah kenal jadi sahabat tiba-tiba jadi musuh gitu kayaknya ya? Dia tuh sering memberi kamu. Ya, kalau ini aku tuh kebetulan aja. Kamu tuh masih tidak terima dirinya kamu. Udahlah, akhirin aja pertemanannya gitu. Pertanyaan nomor 9. Kamu tuh lebih sering curhat ke siapa? Sendiri di sini. Diri sendiri. Ada gitu teman yang bisa kamu ajak curhat? Kemana? Dan dulu nggak ada. Jadi kamu menang sendiri aja. Kalau lagi pegang HP, kamu itu pertama kali buka APS apa? Game. Di dalam game itu kamu punya teman nggak? Mana? Ya, cowok semua sih nggak ada cowok. Enggak, dia masih punya cowok. Seperti itu, bilang aja yang keras. Kamu punya cowok di game. Ya,
Tapi sekarang udah nggak ada. Kembali terus. Oke, pertanyaan nomor 11. Pernah nggak kamu itu dibilang aneh atau dijauhin sama teman kelasmu? Pernah Apa yang bilang? kan aku tuh sering berbicara dengan apa ya, Kamu hidup itu dengan cara dia menurut misalnya kayak bercerita hal yang lucu gitu ya, tapi kadang-kadang aku sudah ini so asik banget, udahlah aku kita pulang aku dikacang gitu kayak aku tuh merasa itu kayak mungkin aku udah capek-capek begini. kamu punya nggak cita-cita kalau dia itu apa cita-cita? Jadi dokter, Jadi dokter apa yang menurut kamu cita-cita jadi dokter? karena beberapa semua itu kan dia ada sih yang Saya di sana menjadi perawat. ya terus yang ini kamu memiliki cita-cita jadi dokter aja biar bisa nolong orang gitu kan. Oh ya udah kak, aku juga mau jadi dokter, nah itu bagus itu katanya gitu, ikutin gitu. Kamu sering nggak diperhatiin sama orang tua kamu? Karena saya kakak yang satunya kakak ibu Kalau tidak, oh berarti bapak kamu bapak atau ibu yang mendekati kamu? bapak beda ibu. Atau beda ibu? Ya Ya, berarti kamu itu cuma diperhatiin sama orang tiga kamu, sama orang tua kamu nggak pernah? nggak pernah kan dia kerja jadi capek nggak sempat ngurusin aku. Berarti lagi itu kerja pulang nanti gitu. Kan kamu diperhatiin pernah nggak kamu kayak keluar nggak pulang rumah atau gimana? Pernah sih dulu sama kakakku, kakak Bandung kan dulu kan waktu itu masih sekolah, terus dia pergi ke Jawa, itu kata kakak aku di sana kan waktu itu kan kakak aku berantem sama bapak aku gara-gara bapak aku tuh pergi dari rumah, aku gara-gara itu ya udah aku udah aku jadi dulu aku sampai nggak sekolah kakak aku terus aku juga tinggal di Sunda sih. Kemarin nggak ikut kamu. Pertanyaan 14, kamu kalau lagi sedih atau marah biasanya itu kamu ngapain? Karena di kamar sendiri, karena di kamar sendiri, terus di pintu, terus Nggak makan? nggak kadang aku disuruh makan, ini makan, terus aku nggak sadar lagi, aku lagi banyak pikiran kan nanti jadi di kamar aja nggak mau dengerin kamu. Terima kasih ya. Kakak itu dapat merangkum semua hal yang kamu curhat mengenai kamu itu dia diperhatiin, kamu itu gak bisa curhat kemana-mana, kamu itu yang awalnya punya teman tiba-tiba jadi musuh. Itu semua itu mungkin buat kamu yang dalam segini itu merupakan hal yang berat. Mungkin buat kamu itu merupakan hal yang membuat kamu stres. Kamu itu jangan pernah kayak dalam kamu stres itu jangan pernah kamu berpikiran hal yang sampai merugikan diri kamu sendiri. Kamu cukup seperti yang kakak bilang itu, seperti yang di pertanyaan terakhir, kamu cukup berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti bakalan dibantu, pasti bakalan diberikan jalan. Kamu tetap kuat, kamu harus tetap menjalankan semua hal. Kabar mudah-mudahan kamu itu dapat diangkat kelas di bulan Juni ini. Terima kasih Alamia.